Halo Bapak Guru hebat, di mana saja Anda berada. Salam sehat. Oke, di kesempatan kali ini saya akan mencoba membagikan trik mudah kita mengelola Google Drive di handphone. Jadi kali ini saya akan mencoba memberikan trik atau tutorial cara kita mengelola Google Drive di handphone. Gunanya apa? Untuk sebentar nanti jika kita akan membagikannya ke classroom. Supaya Bapak Ibu sudah punya filenya di Google Drive. Jadi kalau sudah punya file di Google Drive, Bapak Ibu bisa menyimpannya dan nanti mengambilnya lebih mudah. Bisa juga Bapak Ibu menyimpannya dalam bentuk menyimpan link. Oke, kita coba ya. Yang pertama kita membuka aplikasi Google. Saya yakin di handphone Bapak Ibu ada. Jadi dia ada 9 di situ. Dia satu folder ya. Foldernya adalah Google. Biasanya itu telah ada sejak kita membeli handphone Android kita. Nah, jika kita sudah menemukan, kebetulan di handphone saya ini ada pada bagian paling kiri, paling bawah. Kita klik yang ini, yang Google ini. Nah, selanjutnya kita pilih yang tengah, yang Drive. Karena ini yang akan kita kelola. Kita klik Drive. Nah, setelah itu, Bapak Ibu, kenapa di Drive saya ini ada juga Classroom? Karena dia connect ya Bapak Ibu, semua yang adalah produk dari Google itu dia connect. Jadi ketika Bapak Ibu membuat Classroom dan emailnya sama dengan Drive yang Bapak Ibu buka, maka otomatis segala hal yang ada di Classroom itu ada tersimpan rapi di Drive ini ya Bapak Ibu. Oke, kita mulai saja. Yang pertama, jika kita ingin membuat ulangan atau apa, misalnya contoh saya di sini mencontohkan ulangan harian ya. Kita klik tanda tambah di kanan bawah. Ini tanda tambah nih. Yang warna-warni itu, kemudian lingkarannya putih nih di luarnya. Oke, kita klik yang itu. Nah, selanjutnya kita klik Google Dokumen. Kita klik Google Dokumen. Nah, Bapak Ibu, ketika muncul seperti ini, maka kita sudah bisa mengerjakan atau menulis atau mengelola Drive ini. Saya berikan contoh, misalnya ini adalah ulangan harian 1. Ulangan harian 1. Nomor 1. Nomor 1, kita misalkan saja ya. Perhatikan gambar berikut. Nah, ketika kita menuliskan perhatikan gambar berikut, otomatis kan kita harus punya gambar nih. Nah, bagaimana cara kita menampilkan gambar di sini? Kita klik tanda tambah yang di bagian atas, yang di samping semacam huruf A itu. Fitur yang di atas ada tanda tambah, ya kita klik yang itu.
Nah, kemudian kita klik gambar. Nah, jika kita sudah punya gambar tersebut di handphone kita, maka kita tinggal klik dari foto. Dari foto tinggal kita memilih. Kebetulan saya sudah foto tadi dan sudah tersimpan di handphone saya, maka saya memilih. Jadi gambar ini yang tadi, saya pilih saja yang ini. Oke, nah gambar itu. Perhatikan gambar berikut. Nah, setelah itu tinggal kita menaruh apa namanya, dari gambar di atas, silakan Anda menentukan banyak batang korek api pola ke-20 adalah berapa misalnya. Banyak. Ini Bapak Ibu sama saja dengan kita mengetiknya ya. Ini misalnya jika kita ingin nomor 2-nya di sini ada spasinya sedikit misalnya. Nah, di sini berarti banyak. Sebentar. Banyak batang korek. Banyak batang korek api pada pola ke-20 adalah. Nah, ini siswa bisa menentukan. Jika Bapak Ibu mau memberikan soal bentuknya esai, maka titik-titik nanti mereka akan mengisi. Jika Bapak Ibu ingin dalam bentuk pilihan ganda, tinggal Bapak Ibu menaruh opsinya A apa, B apa, C apa, dan seterusnya. Selanjutnya soal nomor yang kedua. Soal kedua misalnya apa namanya, tanpa gambar, berarti hanya mengetik kalimat. Misalnya apalah, bebas. Jadi misalnya Bapak Ibu ingin membuat soal misalnya apa, KPK dari, contoh ya Bapak Ibu, KPK dari 12, 36, 12, 24, dan 36 adalah. Ini misalnya tanpa gambar. Jadi jika kita ingin taruh gambar atau tabel, tinggal yang tadi ya, pakai tanda tambah ini, Bapak Ibu klik tanda tambah ini, kemudian tinggal kita pilih yang mana yang akan kita sisipkan. Gambar atau tabel. Seperti itu ya. Misalnya ini baru 2 nomor, tapi misalnya Bapak Ibu sudah menyelesaikan, misalnya ingin memberikan mereka sekitar 5 atau 10 nomor. Misalnya ini telah selesai. Nah, cara menyimpannya seperti apa? Kita tinggal klik tanda centang di kiri atas yang warna biru, yang ini ya. Kita klik. Nah, ketika kita telah mengklik itu, maka dokumen telah tersimpan. Nah, bagaimana cara kita mengeceknya? Tinggal kita tutup ini yang tanda kali di kiri atas. Nah, sekarang kita akan melihat yang tadi, mana dia yang telah kita buat. Minta maaf, kebetulan punya saya sudah banyak ya. Ini tadi kan ini ya, dokumen tanpa judul. Nah, kita bisa berikan judul. Kita klik di sini. Nah, kemudian kita klik yang ini. Kita ganti nama. Klik ganti nama ini. Nah, tinggal kita berikan nama. Misalnya UH1, ulangan harian 1. Kita ganti nama. Klik ganti nama. Nah, ini kebetulan file saya sudah banyak, berarti kita cari huruf U di bawah ya. Nah, ini sudah ada. Kita sudah punya filenya di sini. Nah, sekarang bagaimana jika kita ingin membagikan soal ulangan ini ke siswa? Ya, kita bisa langsung membagikannya dalam bentuk drive, atau kita bisa salin linknya.
Saya di kesempatan kali ini akan mengajarkan bagaimana cara kita mengirimkan kedua-duanya ya. Kita coba yang pertama jika kita coba dari Drive. Oke, kita kembali ke Classroom kita. Kita buka Classroom. Kita buka Classroom. Oke. Ya. Kita buka Classroom, kita akan pilih. Kebetulan saya punya 3 kelas di sini. Saya akan memasukkannya di kelas uji coba saja, biar tidak mengganggu kelas saya yang lain. Kita klik atau kita pilih kelas yang kita ingin kelola atau yang kita ingin ulangan harian tadi kita berikan. Kita klik yang ini, saya pilih kelas uji coba. Nah, setelah itu kita klik tugas kelas. Setelah kita klik tugas kelas, kita klik tanda tambah di kanan bawah. Yang ada lingkaran hitam itu, atau mungkin di kelas Bapak Ibu mungkin warna lingkarannya berbeda, karena tiap kelas kan warnanya berbeda. Oke, kita klik yang itu. Nah, selanjutnya kita klik tugas. Nah, di sini judulnya adalah ulangan harian pertama. Deskripsi dari ulangan apa misalnya? Dikerjakan selama 1 jam misalnya. Nah, sekarang tenggat waktu. Kita harus kasih batasan. Jika kita ingin ulangan harian pada 1 Februari jam 9 misalnya, berarti batasnya itu adalah 1 Februari jam 10. Kita buka, kita cari Februari tanggal 1. Oke. Kita pilih jam 10 pagi. Caranya kita bisa putar dari yang ini, tapi kita bisa langsung mengetik yang ini, kita klik yang ini paling kiri bawah. Nah, dan kita setel di sini. Kita bisa menggantinya di sini menjadi jam 10:00. Ini maksudnya jam 10 pagi. Jadi ketika jam 10 pagi maka file itu telah terkunci dan siswa sudah tidak bisa lagi untuk mengirimkannya. Oke. Jam 10 pagi. Nah, poinnya 100. Nah, ini topik. Kebetulan belum ada topik ulangan, kita buat topik baru. Kita tambahkan topik kita ketikkan ya, ini kan masih topik baru ya, jadi kita ketik ulangan harian pertama, ulangan harian, dia masuk di topik ulangan harian. Jadi ulangan harian 1 ini dia masuk di topik ulangan harian. Nah, selanjutnya kita akan meluncurkan soal ini tanggal 1 Februari kan, berarti kita jadwalkan. Di sini jadwalnya adalah 1 Februari. 1 Februari. Nah, jamnya harus jam. Tadi kan batas akhirnya jam 10, berarti jamnya harus jam 9 atau jam 8. Misalnya ini jam 9 karena waktunya hanya 1 jam. Nah, setelah itu kita tinggal oke. Jadi soal ini akan keluar pada 1 Februari jam 9 pagi dan akan tertutup pada 1 Februari jam 10 pagi. Nah, setelah itu kita lampirkan. Kita klik yang ini di samping kiri jadwalkan yang ini. Ya, kita lampirkan. Ada pilihan drive. Kita pilih drive. Nah, kita pilih drive saya. Nah, yang tadi yang telah tersimpan kita ambil. Yang ulangan harian pertama tadi. Ini, ulangan harian pertama. Sudah tercentang ulangan harian pertama, kita klik pilih. Nah, sudah ada di situ. Ulangan harian pertama. Nah, setelah itu kita klik jadwalkan.
Kita klik jadwalkan, maka itu ulangan harian tersebut akan muncul pada hari Senin tanggal 1 Februari jam 9. Jadi seperti itu jika kita yang tadi kita lampirkan drive-nya. Nah, sekarang bagaimana jika kita ingin melampirkan linknya, link dari yang tadi. Berarti kita buka dulu yang tadi, yang drive itu, yang Google Drive tadi Bapak Ibu. Ya, kita buka Google ini, kemudian kita pilih drive. Ini yang di tengah. Nah, selanjutnya yang ini, yang UH1 ini yang tadi, kita pilih tanda titik 3 di kanan. Nah, kemudian kita salin link, kita klik salin link. Nah, sekarang linknya telah kita miliki, telah kita punya, kita telah menyalinnya. Sekarang dengan cara yang sama kita akan mengirimkan ke Classroom, tapi yang kita kirimkan adalah linknya, bukan drive-nya. Kita lihat. Itu kita buka kembali Classroom kita. Ya. Selanjutnya kita, ini tanda tambah lagi. Kemudian di sini tugas. Kemudian kita bikin judul lagi tadi, ulangan harian 1, ini dikerjakan 1 jam. Batas waktunya adalah 1 Februari, jamnya adalah jam 10 pagi. Oke. Nah, topiknya itu adalah topik ulangan harian. Kebetulan sudah ada ini ulangan harian, kita simpan. Oh, ini kita bikin ulangan harian 2 supaya tidak, oh ini tadi ulangan harian kan ya. Oke. Selanjutnya kita jadwalkan. Kita jadwalkan pada hari tanggal 1 Februari. Oke, jamnya adalah jam 9. Nah, itu sudah. Sekarang kita akan lampirkan linknya. Kita klik lagi yang jadwalkan, bagian kiri jadwalkan itu. Nah, setelah itu kita klik link. Nah, kita taruh kursor ditambahkan link situ. Kemudian kita tekan, muncul tempel, kita klik tempel. Nah, sudah muncul link yang tadi, file yang tadi. Kita tambahkan. Nah, file itu sudah ada di saat kita mengirimnya menggunakan link. Setelah itu kita tinggal jadwalkan. Oke, saya rasa cukup tutorial kali ini. Semoga bermanfaat. Tetap semangat Bapak Ibu, silakan mencoba dan salam sehat. Sebelum tutup saya hanya kembali mengingatkan Bapak Ibu, jika tidak berkeberatan maka Anda bisa like, share, dan subscribe. Terima kasih.